Pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat, rahmat dan anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang ibadah Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dasar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya
Terpujilah Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku dengar suara nyanyian bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun membuatku menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting, biar semua yang bernafas menyembah Dia. Ku dengar suara nyanyian bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun membuatku menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting, biar semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru.
nyanyian bergema iringi tarian, terpujilah Tuhan. Suara gambus dan kecapi mengalun membuatku menari, terpujilah Tuhan. Dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdentri, biar semua yang bernafas menyembah Dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelamatku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap batinku, nyanyi bagi Dia nyanyian baru, mazmur bagi Allah penyelamatku, mazmur bagi Allah penyelamatku, mazmur bagi Allah keselamatanku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Kau Yesus, penolong yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami, selalu menyertai kami, selalu bersama kami, menguatkan setiap kami, membangun setiap kami, supaya hidup kami mengarah pada tujuan, mengarah pada mimpi-Mu, mengarah pada kerinduan-Mu. Oh, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu tempat terindah. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan kami. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami, membangun setiap kami, membuat kami kuat menghadapi setiap musim dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi ketika kami ada di tempat pekerjaan, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di sekolah, dimanapun kami berada Tuhan. Kami membawa kehadiran-Mu. Kami membawa kehadiran-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Oh, Kau segalanya bagi kami. Kau Tuhan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau menyegarkan kami Tuhan, Kau menguatkan setiap kami. Sungguh ini kerinduan hati kami Tuhan, kami hidup sesuai apa yang Kau rindukan. Kami rindu hidup kami mengarah kepada tujuan. Mengarah kepada tujuan yang Tuhan Engkau sudah siapkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami seperti tanah yang baik. Kami mendengar dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti. Karena kami percaya Tuhan ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, hidup kami akan berbuah. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa, ya selalu baru setiap pagi, ya baru setiap hari. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya ya. Kayaknya ini yang ketiga kali atau yang keempat kali nih Bro Refael. Ya, ini kami datang ke sini bukan sebagai tamu ya. Kami datang ke sini bertemu dengan keluarga ya. Kami sangat disambut luar biasa sama Pak Hendro, Bu Linda ya, Bro Alsafan, ya Sis Ria, ya, Bro Refael, Elvina, wah luar biasa banget ya. Jadi saya dan istri saya Juli ya sekarang datang berdua. yang terakhir datang sendirian ya, kali ini datang berdua lagi. Nah kami benar-benar apa ya terhormat ya disambut ya oleh keluarga di tempat ini ya, ini karena kebaikan Tuhan ya. Saya senang sekali ya, saya percaya ada sesuatu yang baru ya yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita ya pagi hari ini ya. Supaya nanti kita pulang dari tempat ini ada kesegaran baru ya, ada semangat yang baru, ada antusiasme yang baru untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, kita hari-hari ini hidup di tengah mungkin situasi yang tidak mudah, ya. Makanya kita perlu iman. Ya, kita perlu iman
yang membuat kita bisa bertahan di segala situasi dalam hidup kita. Amin. Ya, coba kita buka di Roma ya, pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang mulai ayat yang pertama. Ya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ke-5. Ya, saya bacakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada apa? Kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, ini teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ya, yang pertama, di ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, kita dibenarkan karena percaya sama Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman baca pasal yang sebelumnya dikatakan iman kepada Kristus itu percaya karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan ya segala sesuatu bagi kita. Ya. Nah, di ayat yang pertama ini dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi buat kita yang hidup di dalam iman, ya, ini yang Tuhan mau, kita hidup di dalam damai sejahtera. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian nanti kalau baca di ayat yang lain, ternyata damai sejahtera itu senjata untuk mengalahkan musuh. Ya, jadi damai sejahtera Allah yang Tuhan kasih ya kepada kita itu mengalahkan musuh loh. Karena itu merupakan senjata. Nah, itu lahir dari iman. Ya. Jadi saya percaya di tengah situasi yang sukar mungkin, yang hari-hari ini kita alami di bumi ini, ya, di dunia ini, ya, Tuhan ini janjinya akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang bukan hanya ketika segala situasinya baik, ya. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita bahkan ketika kita mengalami situasi yang buruk. Ya, makanya pernah ada satu lomba lukis, ya, temanya damai sejahtera. Ya. Pemenangnya sangat mengejutkan, Saudara. Ya. Ternyata pemenang, ya, lukisan dengan tema damai sejahtera, ya, itu menggambarkan ada satu batu karang lagi dihajar ombak begitu keras, ya. Lalu di batu karang itu ada kayak lubang kecil, ya, ada burung di situ yang lagi bersiul. Ya, jadi tetap bisa bersiul, tetap bisa bernyanyi di tengah badai kehidupan. Luar biasa nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, nah itu yang namanya damai sejahtera yang sejati. Ya, jadi teman-teman, saudara semuanya, ya, kita orang-orang yang berjalan di dalam iman akan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Ya, tenang di tengah badai. Ya, bukan tenang ketika situasinya enak, tapi bisa tenang ketika situasinya mungkin, ya, sangat sukar. Ya, nah, kata-kata yang berikutnya juga luar biasa, saudara. Dibilang oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi kalau hari ini kita bisa berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, tadi di ruangannya kecil di luar, di dalam, saya bilang sama Bro Asafan sama Ria ya, saya bilang saya ini ya sekalipun mungkin udah puluhan tahun ya
punya kesempatan untuk berbagi, sharing firman Tuhan, ketemu 1-2 orang, sampai punya kesempatan ya di ribuan orang. Ya. Tapi tetap setiap kali mau berbicara dimanapun, sekalipun orangnya sedikit, saya gemetar, saya grogi ya. Tetap grogi, tetap ada takut-takut, ya. Tapi itu yang membuat saya akhirnya jadi banyak berdoa, ya. Menyiapkan hati saya, merendahkan hati saya, ya. Makanya kalau kata Julie bilang kamu bagus, ya. Setiap kali kamu mau sharing, kamu grogi, kamu gemeter, kamu kayaknya nggak nyaman, itu bagus supaya kamu tetap rendah hati katanya. Ya, saya juga pernah ketemu dengan seseorang yang luar biasa, udah usia 70 tahun, ya melayani Tuhan. Saya ceritain, Pak, saya tuh kalau mau sharing tuh tegang loh. Dia bilang, sama itu bagus, saya aja udah 70 tahun, udah pengalaman bicara depan 10 ribuan orang lebih, tetap gemetar. Ya, di situ dia bilang, kita jadi tetap bergantung sama Tuhan. Ya, karena belum tentu ya kata-kata yang fasih, kata-kata yang luar biasa, mungkin kata-kata yang indah, bisa menyentuh roh setiap orang yang mendengar, betul nggak? Mungkin baru nyampe kepala. Ya. Apa yang dari kepala seringkali nyentuh ke kepala. Ya. Tapi kalau sharing yang lahir dari kekuatan Roh Kudus, itu bisa menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Amin. Ya, itu yang dikatakan Paulus. Ya. Nah itu yang menjadi pengingat ya saya dan istri saya. Ya. Jadi kalau hari ini saya sharing kepada Bapak Ibu, tetap gemetar, tetap tegang. Makanya tetap berdoa, Tuhan tolong aku gak bisa berdiri ya di depan Bapak Ibu. Gemeter ya tapi ditopang oleh kasih karunia. Ya. Nah semuanya karena iman. Ya, bahkan dibilang di sini bukan hanya berdiri tapi bermegah. Ya. Hari-hari ini banyak orang bermegah karena apa? Kekayaan ya. Seberapa besar penghasilan kita. Seberapa tinggi jabatan kita. Seberapa besar ya, jemaat ya mungkin ya. Atau kalau anak muda seberapa besar follower di Instagram. Itu jadi kemegahan. Ya. Atau seberapa banyak orang terkenal yang menjadi teman atau sahabat kita. Seringkali itu yang menjadi kemegahan kita. Ya. Kemegahan yang bisa hilang kapan aja. Ya. Tapi kita belajar di kitab Roma ini ya, dari Paulus. Dia bermegah itu karena Tuhan, saudara. Kalau saya renungkan baca di kebenaran firman Tuhan, Paulus itu cuma bermegah karena dua. Pertama karena Kristus, yang kedua karena penderitaan atau kesengsaraan. Beda ya. Ya. Kalau Philip dulu bermegah karena banyak prestasi. Ya. Itu jadi kemegahan saya saudara. Wah punya banyak karya. Sampai Tuhan ingetin. Memang kalau aku gak kasih karunia sama kamu, aku gak kasih kekuatan sama kamu, apakah kamu bisa punya karya? Enggak saudara. Ya, jadi karya yang Tuhan percayakan kepada saya dan istri saya, itu betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Ya, beberapa kali saya sharing kepada Bapak Ibu, saya dan istri saya itu punya banyak kendala kan. Ya, bikin produk pendidikan padahal pendidikan saya lulusan SMP. Nah, udah seperti itu aja kadang-kadang saya nggak tahu diri loh. Lupa. Ya, sampai harus firman Tuhan ngingetin lagi, sahabat di sekitar saya ngingetin lagi. Supaya saya kembali diingatkan bahwa saya bisa berkarya, saya bisa bikin ini, bikin itu karena kasih karunia Tuhan. Karena kalau lihat latar belakang, ya, latar belakangnya biasa saja gitu hidup saya. Ya. Nah saya percaya Bapak Ibu, begitu juga Bapak Ibu semua. Ya. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa berdiri, bisa bermegah, biar karena Tuhan. Amin. Ya. Nah yang menguatkan itu karena iman kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ya, menyelesaikan semuanya bagi kita. Ya. Nah di ayat yang berikutnya saudara, mungkin saya minta tampilkan slide. Ini hal yang menarik. Slide yang ada gambar, ini di gambar Juli. Ini luar biasa. Karena kita punya iman,
cara kita memandang kesengsaraan menjadi berbeda. Ya. Kalau kita nggak punya iman, cara kita memandang kesengsaraan, kita pikir itu menjatuhkan kita. Betul nggak? Kalau kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami penderitaan. Kalau kita nggak mengerti iman di dalam Tuhan, kita pikir Tuhan nggak sayang sama kita. Ya, kita pikir kalau hidup di dalam Tuhan tuh selalu seneng, selalu jalannya enak, ya, nggak ada tantangan. Ya. Padahal firman Tuhan nggak katakan seperti itu, saudara. Ya. Justru karena kita punya iman, cara kita memandang kesengsaraan menjadi berbeda. Ya. Karena di Roma dibilang kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Ya. Kalau saya balik, gimana caranya hidup kita tidak mengecewakan? Miliki pengharapan dalam Tuhan. Gimana supaya kita punya pengharapan kuat, saudara? Jadilah orang yang tahan uji. Gimana supaya kita jadi orang yang tahan uji, tetap bisa berbuah di tengah situasi yang paling sukar dalam hidup kita? Jadilah orang yang tekun. Gimana caranya kita jadi orang yang tekun? Punya cara pandang yang beda terhadap kesengsaraan. Gimana kita bisa kuat menghadapi kesengsaraan? Kita harus selalu berjalan dengan iman. Ya. Sekarang saya baca lagi dari belakang. Kenapa ada orang hidupnya mengecewakan? Dia nggak punya pengharapan. Kenapa orang nggak punya pengharapan? Dia nggak tahan uji. Kenapa orang nggak tahan uji? Dia tidak tekun. Kenapa orang tidak tekun? Dia salah memandang penderitaan. Dia salah memandang kesengsaraan. Kenapa banyak orang salah memandang kesengsaraan? Dia tidak berjalan dengan iman. Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari kesengsaraan ya. Kesengsaraan itu ada banyak jenis ya. Kalau kesengsaraan secara fisik, mungkin kita lagi dalam kondisi sakit, mungkin sakit yang parah ya kalau secara fisik ya. Mungkin orang bilang kayaknya udah gak ada harapan, udah gak bisa sembuh, atau sakitnya parah. Ya. Nah itu sengsara secara fisik. Makanya kita malah perlu punya iman, setuju Bapak Ibu? Ya. Makin sengsara kita makin perlu iman. Nah itu bicara kesengsaraan fisik. Kalau kesengsaraan secara mental itu mungkin dalam kondisi yang sangat depresi ya. Putus asa. Ya. Tapi yang menarik, kemarin saya sharing di depan anak-anak muda, saya belajar banyak dari Paulus. Paulus bilang gini, dia habis akal, tapi tidak putus asa. Menarik ya, Rasul Paulus. Orang yang menulis mungkin sekitar 14 kitab di Perjanjian Baru. Orang yang sangat kita respect ya. Orang yang diberi hikmat begitu luar biasa sampai dikasih ilham Roh Kudus untuk menulis kebenaran firman Tuhan luar biasa. Tapi pernah habis akal. Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami habis akal, jangan takut ya Bapak Ibu ya. Tuhan tidak meninggalkan saudara di masa yang seperti itu. Rasul Paulus pun mengalami. Dia pernah habis akal. Bapak Ibu pernah nggak ngalami masalah habis akal? Udah bingung harus gimana ini? Aduh kok anak saya bandel banget, bingung gimana caranya? Kayaknya udah segala cara, udah diajak berdoa, tabur firman, udah masuk ke komunitas, masih nggak berubah gitu ya. Udah habis akal kita sebagai orang tua. Ya. Atau kita menjalankan usaha atau bisnis, kita udah memberi yang terbaik, kok kayaknya nggak ada jalan keluar gitu ya. Mentok terus, udah habis akal. Apalagi nih kira-kira yang harus dibuat nih. Apa tuh dalam pekerjaan, atau saudara punya anak buah kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Kita udah memberi yang terbaik sama dia, nggak ada perubahan. Udah habis akal kita sama anak buah kita. Atau lihat atasan kita udah habis akal. Bisa seperti itu ya. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi yang lain.
Tapi jangan khawatir saudara, kita belajar dari Paulus. Kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi satu masalah, tantangan, krisis yang membuat kita habis akal, yang penting jangan putus asa. Yang penting tetap percaya sama janji Tuhan. Hanya masalah waktu, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi. Amin. Ya. Ada juga kesengsaraan mungkin secara sosial ya. Bisnisnya bangkrut, kehilangan pekerjaan, kita jatuh miskin. Ya, nah itu salah satu kondisi kita mengalami sengsara ya secara sosial ya. Tapi buat kita yang di dalam Tuhan, kita punya iman. Ya, cara kita memandang kesengsaraan berubah. Ya, saya percaya di tengah situasi yang paling sukar, Tuhan sebetulnya sedang bekerja. Membawa hidup kita ke arah yang lebih baik. Ya, kemarin saya share di depan anak-anak muda, saya bilang ini, Tuhan paling ahli mengeluarkan semua yang terbaik di dalam kita melalui kisah yang buruk. Ya. Saya umur 13 tahun udah gak tinggal sama orang tua Bapak Ibu, saya anak ke-8 dari 11. Saya sempat gak tahu orang tua saya, papa mama saya bertahun-tahun ada di mana. Untung saya sudah bertobat. Jadi kakak saya bilang ke pendeta, ke beberapa temannya, ya, karena waktu itu kakak saya sekolah Alkitab di Bandung, dia lihat saya mulai luntang-lantung, ya, orang tua gak tahu kemana beberapa tahun, akhirnya saya dititipkan di beberapa tempat kenalan kakak saya. Nah itu saya sedang mengalami kesengsaraan saudara. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, iman saya dibangkitkan. Iman saya dikuatkan. Oh Yusuf mengalami masa yang sukar, dia mengalami krisis, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Ya. Artinya Tuhan juga tidak akan meninggalkan saya. Ya. Sekalipun saat itu orang tua saya meninggalkan saya. Dan saya sudah melayani Tuhan berapi-api sejak remaja. Tapi Tuhan izinkan juga. Saya harus tinggal di beberapa keluarga sampai usia 20 itu saya udah ada beberapa rumah yang menjadi tumpangan saya Bapak Ibu. Ya. Tapi sekarang saya bisa melihat, oh ternyata Tuhan kirim keluarga-keluarga yang baru buat saya. Ya, itu cara kerja Tuhan luar biasa. Kesengsaraan membuat saya dipertemukan dengan orang-orang yang peduli sama saya. Kesengsaraan membuat saya dipertemukan dengan orang-orang yang menjadi keluarga saya Bapak Ibu. Cara pandang saya melihat kesengsaraan menjadi berubah. Nah hari ini saya bisa melihat buahnya saudara. Untung saya sabar. Untung waktu saya sengsara, saya nggak bersungut-sungut. Saya nggak ngomongin yang jelek ya, tentang keluarga saya tetap berdoa buat mereka. Ya, sampai akhirnya papa mama saya, Tuhan izinkan untuk saya tantang terima Tuhan Yesus. Ini anaknya yang menantang orang tuanya terima Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau saya pahit, kalau saya marah Bapak Ibu, mungkin saya tinggalkan orang tua saya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi Tuhan balikkan keadaan saudara. Malah masa-masa penderitaan, ketika saya nggak dipedulikan oleh orang tua saya malah datangin orang tua saya. Ya, saya ceritakan tentang Tuhan Yesus, saya tantang mereka terima Tuhan Yesus. Ya, hari ini mereka di dalam Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi kesengsaraan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan. Amin. Ya, saya punya ibu rohani, ya, ibu angkat, namanya Ibu Elizabeth Philip. Dia sudah melayani Tuhan. Sekarang usianya 65-an. Ya. Sejak usia 20-an atau belasan sih udah pelayanan. Usia 30 tahun mengalami kejadian yang tidak mudah yang membuat matanya menjadi buta. Kalau buta sejak kecil nggak tahu ya gimana melihat itu. Jadi mungkin nggak terlalu jadi masalah, betul nggak? Tapi kalau udah 30 tahun bisa melihat, tiba-tiba buta, kalau kita ada di kondisi beliau, kayak gimana rasanya? Mungkin sebagian orang akan kecewa sama Tuhan, tinggalin Tuhan, betul nggak? Marah sama Tuhan, Tuhan nggak peduli mungkin sama kita. Tapi ini Mami Elis, ya panggilnya Mami Elis ini, dalam kebutaannya malah semakin giat melayani Tuhan. Sudah 35 tahun dia tidak bisa melihat dengan mata jasmani.
Tapi hidupnya paling produktif justru di masa-masa ketika dia bisa melihat. Ya, beliau di Semarang punya sekolah namanya SMK Bagimu Negeriku, sudah tahun ke-13 ini. Sekolahnya gratis, ada 5 jurusan, ada tata boga, ada animasi dan sebagainya. Asramanya gratis, makannya gratis. Khusus untuk anak-anak yang mau belajar tapi nggak punya duit orang tuanya. Makanya ada dari sekitar 30 provinsi yang sekolah di sana. Dan Tuhan cukupkan Bapak Ibu sekalian. Waktu dia pergi ke pedalaman, pelayanan, ada beberapa rekan bilang, Bu, tolongin Bu, anak-anak di daerah, supaya mereka punya kesempatan belajar, dapat edukasi yang baik. Dia pulang dari pedalaman, wah dia menangkap hati Tuhan. Udah gak bisa ngelihat, udah buta. Dia menangkap isi hati Tuhan, mulai dengan modal 10 juta. 10 juta. Ya, dia mulai sharing, bagi beban kepada saudara, rekan-rekannya, anak-anak binaan. 1 tahun terbangun sekolahnya. Biaya yang dibutuhkan puluhan miliar. Mulai dari 10 juta. Kesengsaraan merubah Ibu Elis malah makin bertekun melayani Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Istri saya, Juli. Ya. Dari kecil suka gambar. Dari balita ya, dari umur 2 mungkin gambar. Mamanya, papanya sangat support, mendukung ya, bakat talenta dia. Wah, dia gambar terus. Saat happy sama orang tua gambar terus. Mungkin udah usia 20-an atau 18, maminya mulai kehilangan ingatan kan, Alzheimer kan. Dia berhenti nggak menggambar Bapak Ibu? Oh enggak, terus mengasah talenta ya, terus dia mengasah potensinya. Kan itu yang Tuhan taruh. Dia bilang mungkin saya nggak punya banyak, saya cuma bisa gambar. Tapi dia terus setia. Dia udah melayani Tuhan, kok mamanya sampai akhirnya melupakan suaminya, melupakan cicinya, melupakan dia. Masih hidup secara fisik tapi udah lupa segalanya. Sampai akhirnya lumpuh kan, cuma di kursi nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dia lagi melayani semangat-semangatnya. Dia melihat proses yang tidak mudah. Dalam masa-masa yang penuh dengan kesengsaraan itu, dia tetap gambar. Dia terus mengasah potensinya. Hari ini Tuhan kasih begitu banyak tanggung jawab, kepercayaan saudara. Bikin boneka dibawa-bawa kemana-mana sama Ibu Presiden. Bikin board game dari gambar. Ya, sampai dipesan sama Bank Indonesia, UNICEF, kementerian-kementerian. Karena dia setia di masa-masa yang sulit. Ya. Kalau di masa-masa yang mudah kita tetap semangat, ya, semua orang bisa. Tapi di masa yang berat, di masa yang sulit, di masa yang sukar, tetap bertekun. Itu yang membedakan orang-orang yang berjalan dengan iman atau bukan. Ya. Ada begitu banyak kisah saudara yang saya bisa ceritakan. Bahkan Bapak Ibu di sini pasti punya pengalaman. Ya. Pernah mengalami kesengsaraan. Tapi ketika saudara bertahan, percaya sama janji Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Ya, hari ini kita bisa berdiri di sini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya bisa sharing kepada Bapak Ibu karena ditopang oleh kasih karunia. Ya, jadi Bapak Ibu, mulai saat ini kita lihat kesengsaraan harusnya menimbulkan ketekunan. Pada umumnya kesengsaraan itu menimbulkan apa? Kecewaan. Apa lagi? Ketakutan. Keputusasaan, ya, kesengsaraan menimbulkan kepahitan. Kita pahit sama orang-orang, kita pahit sama Tuhan. Karena kita ngalami sengsara, kita udah melayani Tuhan kok. Kok saya jadi akhirnya luntang-lantung jauh dari orang tua saya nggak punya rumah. Padahal udah cinta Tuhan. Tapi ternyata itu bagian dari proses. Kalau dulu saya baca kitab
Yusuf, tentang Yusuf, oh saya semangat. Tapi saya belum mengerti Bapak Ibu, karena belum ngalamin. Sampai saya ngalamin, oh gini ya ternyata ya. Kebenaran firman Tuhan berakar di dalam diri saya itu, oh ternyata saya harus ngalami masa-masa ini ya. Saya jadi ngerti saudara. Kemarin saya kasih ilustrasi kepada anak-anak muda, saya bilang, kalau saya mau belajar berenang, teman baik saya juara dunia renang. Tiap hari dia ngomong sama saya teknik berenang. Mungkin saya udah baca buku, mungkin 5 buku tentang bagaimana teknik berenang yang baik. Tapi kalau saya nggak nyemplung, nggak mulai berlatih, saya tidak akan pernah paham. Betul nggak Bapak Ibu? Saya nggak akan pernah ngerti, saya harus nyemplung dulu, baru teknik-teknik yang mereka ajarkan tuh bekerja. Saya jadi, oh yang seperti ini yang benar. Ya. Jadi ketika saya baca Bapak Ibu Yusuf, wah saya semangat. Tapi waktu saya belum mengalami, saya nggak ngerti. Sampai saya mengalami, wah ditinggalkan orang tua, putus sekolah, umur 16 putus sekolah. Masa depan saya suram. SMP lulus, stop, nggak bisa lanjut ke SMA. Tapi tiba-tiba kebenaran firman Tuhan yang saya baca itu kayak hidup Bapak Ibu. Benar loh, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita orang-orang yang percaya. Saya ngerti, wah saya dihibur waktu saya sendiri, saya sepi, ya jauh dari saudara-saudara saya. Tapi Tuhan menguatkan saya, menghibur Bapak Ibu di masa-masa yang saya mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Tuhan kirim sahabat-sahabat, Tuhan kirim saudara-saudara seiman yang peduli sama saya. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan, oh ini ternyata Tuhan tuh peduli, Tuhan kirim si A, Tuhan kirim si B, Tuhan kirim si C. Di masa yang sulit saya bisa melihat Tuhan kirim orang-orang baik untuk menolong saya. Ya Bapak Ibu, kesengsaraan harusnya menimbulkan ketekunan. Ya, nah salah satu ketekunan yang kita perlu asah Bapak Ibu, tekun apa? Ya, yang pasti tekun mengasah potensi, talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam saudara. Satu aja udah jauh lebih banyak. Ada banyak orang punya 5 talenta, punya 10 talenta, kalau nggak diasah, potensi hanya sekedar potensi. Nggak bisa akhirnya menghasilkan buah yang banyak. Tapi kalau kita punya satu, kita setia dengan yang satu. Seperti isi saya, setiap hari berjam-jam gambar. Tiap hari gambar, tiap hari gambar. Cuma satu, punya satu. Tapi satu itu jadi banyak. Jadi boneka, jadi board game, jadi video animasi, jadi comic strip. Ya, bisa jadi apapun, nanti Tuhan pasti kasih ide-ide yang lain. Ya, melalui gambar bisa jadi apa. Ya, saudara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ya, pertama, tekun mengasah potensi. Jangan biarkan potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup saudara itu tetap biasa-biasa aja. Biarkan potensi yang Tuhan kasih kepada saudara itu berkembang ya, bahkan berbuah banyak, jadi berkat buat banyak orang. Tekun apa lagi? Kalau firman Tuhan bilang tekun berdoa, ya. Di masa yang sulit kita harus makin tekun berdoa. Kita ngalami sengsara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekun apa? Tekun mengasah potensi, tekun berdoa. Ya. Saya kaget juga waktu dengar Pastor Jonathan Patiasena, dia bilang doa itu di bahasa perjanjian lama Ibrani itu palal. Yang artinya mengambil keputusan bersama. Keren ya. Jadi doa itu mengambil keputusan bersama dengan Tuhan. Jadi hubungannya udah karib sama Tuhan. Orang yang makin banyak berdoa, tekun berdoa, makin karib sama Tuhan. Ya. Sampai bisa nego-negoan ya. Karena udah melekat karib. Ya. Nah kita harus semakin tekun berdoa Bapak Ibu. Kita hidup hari-hari ini di masa-masa yang tidak mudah. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Kalau kita semakin mengandalkan Tuhan, kita makin tekun berdoa, kuasa Tuhan bekerja di dalam kita Bapak Ibu sekalian.
Dunia akan lihat, makin gelap kita makin terang. Kita makin bersinar, saudara. Ya, amin. Ya. Jadilah orang yang tekun berdoa. Bilang kiri kanan, tekunlah berdoa. Tekun berdoa. Berdoa ketika mau berdoa. Berdoa ketika malas berdoa. Selalu berdoa. Ya. Lagi jalan, wah, doain kotamu, doain keluargamu. Lagi dimanapun saudara, terus berkomunikasi sama Tuhan. Kalau di sini paling cuma 2 jam. Ya, nanti Bapak Ibu keluar di tempat ini, teruslah berkomunikasi sama Tuhan. Ya, karena Tuhan pengen ngasih begitu banyak impian-impiannya, kerinduannya, rancangannya saudara, hatinya. Kalau kita terus berkomunikasi, kita connect terus Bapak Ibu. Jangan kaget, Bapak Ibu diberi begitu banyak kesempatan, kepercayaan sama Tuhan. Karena Bapak Ibu selalu terkonek sama Tuhan. Ya, tekun berdoa Bapak Ibu. Ya. Tadi saya suka datang ke sini mulai setengah 10, jam 9-an, 9:10, 9:15 udah pada di sini. Wah, luar biasa. Ya, sebagian ada yang lagi berdoa gitu, wah mantap. Ya, tetaplah berdoa. Yang ketiga, ya sebenarnya kalau bicara ketekunan banyak, pokoknya kita apapun yang Tuhan percayakan sama kita bertekunlah. Ya, nah tapi salah satunya bertekun menggali kebenaran firman Tuhan. Saya diingatkan perumpamaan penabur ya, perumpamaan penabur. Kalau kita baca di Matius 13, nanti Bapak Ibu bisa baca, atau mungkin sudah hafal, Bapak Ibu nanti bisa renungkan di rumah. Perumpamaan penabur. Ada penabur, yang pertama menaburkan benihnya di pinggir jalan. Ya. Itu bicara tentang kondisi hati ya, tanah di pinggir jalan kondisi hati. Dengar firman gak ngerti-ngerti. Banyak dari kita dengar firman gak ngerti-ngerti. Nah itu benih yang ditabur di pinggir jalan. Dan lucunya udah gak ngerti gak cari tahu untuk ngerti. Jadi gak punya rasa lapar dan haus untuk cari tahu. Ada orang, aku gak ngerti, manfaatkan kesesaraan, terus dia gak cari tahu. Dia gak gali kebenaran firman Tuhan, dia gak nanya. Mungkin orang-orang di komunitasnya, dia gak tanya mentornya, dia gak tanya bapak rohaninya. Akhirnya ketidaktahuan itu dipelihara bertahun-tahun. Ya, harusnya seperti Bro Refaya ya, nanya, oh banyak nanya. Jadi terjawab. Mau gak Bapak Ibu? Jadi orang yang dengar firman Tuhan, ngerti. Ya, pasti semua yang di sini ingin seperti itu. Ya. Nah tapi itu yang pertama, dengar firman Tuhan gak ngerti. Nah itu seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang ditabur di tanah yang berbatu. Itu dengar firman, gembira dia, tapi sebentar. Dia terima firman Tuhan, gembira, tapi sebentar. Tidak berakar dalam. Ketika ada ujian terhadap kebenaran firman Tuhan itu, dia kecewa. Dia tinggalin Tuhan. Ya. Atau minimal dia tidak mau belajar di area itu. Gembira, oh hari ini belajar tentang pentingnya menyaksikan kebaikan Tuhan. Pentingnya bersaksi, wah semangat. Ya, langsung kita bersaksi dong sama minimal sama sahabat kita kan. Wah dia menolak kita saudara. Dia mulai membuli kita. Dia mulai ngata-ngatain kita yang gak bener. Kita kecewa. Tuhan, aku kan udah taat nih. Pentingnya bersaksi, aku bersaksi kok aku dikecewakan. Sejak itu gak mau bersaksi lagi. Nah itu seperti firman yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Gembiranya sebentar. Karena kalau ada penganiayaan atau ujian terhadap kebenaran firman Tuhan itu menjadi kecewa. Tapi saya percaya Bapak Ibu gak mau jadi pribadi yang seperti itu. Amin. Ya. Yang ketiga, benih yang ditabur di semak duri. Dia tidak berbuah. Orang dengar firman, tapi dibilang kekhawatiran akan dunia. Dan tipu daya kekayaan menghimpit. Wah luar biasa.
sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berbuah. Ada orang-orang gitu, dengar firman, tapi cinta akan dunia lebih besar dari kebenaran firman Tuhan itu. Pengen jadi kaya lebih besar daripada kebenaran firman yang dia udah belajar. Akhirnya terhimpit, nggak berbuah. Tapi kalau firman Tuhan, dibilang orang yang mendengar firman dan mengerti, dia akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya. Tapi ada yang menarik, coba kita lihat di konteks yang lain. Di Lukas, tadi kan di Matius 13 apa yang saya bagikan. Ini di Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu apa? Menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, jadi kita dipanggil untuk tekun. Ya, menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, lebih jelas lagi di Lukas 8. Jadi gimana caranya mendengar dan ngerti? Berbuah dalam ketekunan. Ada proses Bapak Ibu. Orang untuk menjadi seorang atlet perlu ketekunan. Beda sama kita misalkan atlet badminton. Kita ya suka main badminton mungkin seminggu sekali ya, 2 minggu sekali. Kita bukan atlet gitu. Beda sama atlet. Dia lebih bertekun. Mungkin seminggu 4 kali latihan. Latihan fisik, latihan strategi, latihan teknik. Banyak sekali yang mereka harus lakukan. Mereka harus punya proses ketekunan untuk menjadi seorang juara. Beda sama kita yang main badminton biasa aja. Kalah menang ketawa kan gitu. Beda kan? Kalau mereka tuh kan untuk pertandingan. Mereka mempersiapkan diri untuk bertanding. Ya. Beda sama kita main badminton hanya untuk cari keringat. Ya, hobi-hobi seneng-seneng. Mereka beda. Ketekunannya lain saudara. Nah hari ini kita belajar. Kalau hidup kita ingin berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apapun yang Tuhan percayakan pada saudara, harus masuk ke dalam proses ketekunan. Amin? Ya. Kembali ke slide awal. Karena ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya. Orang yang tekun jadi tahan uji. Dulu saya pertama kali belajar nyetir Bapak Ibu. Diajarin pertama kali belajar nyetir. Itu di tempat yang kosong, sepi. Teman saya ajarin, nyetir, masih takut-takutan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada satu mobil. Panik loh saya. Panik. Ya belum tahan uji baru belajar mobil. Satu mobil masih jauh lagi. Udah panik. Belum tahan uji. Sampai akhirnya udah nyetir kan bertahun-tahun udah bisa. Santai aja kiri kanan rapet dengan mobil orang lain. Kadang di Jakarta ada yang mobil atau motor datang di arah yang berlawanan. Santai, tenang. Ya, karena sudah tahan uji. Ada ketenangan. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang tahan uji itu hidupnya di tengah situasi yang sukar tetap tenang. Karena dia menguasai. Ya, Bapak Ibu kalau perhatikan pertandingan badminton, pertandingan masak, pertandingan apapun, pasti kan ada ketegangan ya. Kalau kita jadi mereka, wah, panik ya. Contoh nonton basket, kadang-kadang tim A dengan tim B. Ya. Tim A udah mimpin 1 bola gitu kan. 1 detik lagi. 1 detik lagi loh, si tim B bisa masukin bola ke ring, tiba-tiba kalah gitu. Padahal 1 detik lagi menang. Kenapa si B bisa memasukkan bola ke ring padahal tinggal 1 detik lagi? Dia punya ketenangan, karena udah jadi atlet yang tahan uji. Ya, makanya kalau kita nonton basket, itu kalau belum habis waktu masih ada kesempatan untuk menang.
Ya, sekalipun kita tertinggal. Ya. Nah, itu kualitas itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tahan uji, Saudara. Ya, orang tahan uji itu bisa beradaptasi, tenang, menguasai diri, percaya diri, betul nggak? Ya. Kalau kita percaya dirinya karena Tuhan yang ada di dalam kita ya, bukan pakai kekuatan kita. Ada banyak orang selalu takut dalam hidup, selalu gemeter, selalu khawatir, nggak tenang, karena nggak tahan uji. Karena nggak suka berlatih, karena nggak ada ketekunan di dalam dia. Sedangkan firman Tuhan bilang, kalau kita ingin berbuah 160 sampai 30 kali lipat, berbuah dalam ketekunan. Karena kalau kita berbuah dalam ketekunan, kita jadi orang yang tahan uji. Ya, berapa banyak Bapak Ibu yang pengen menjadi orang yang tahan uji? Ya Bapak Ibu semua ya. Ya. Jadi tahan uji. Kalau Bapak Ibu tahan uji, Bapak Ibu akan dapat banyak kesempatan, banyak tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan gak pernah pilih kasih. Ya, ini bicara tentang kedewasaan. Makin dewasa, makin dipercayakan. Amin. Ya. Kalau makin dipercayakan, ya ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara. Ya. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya. Ternyata kata harapan ya, dalam bahasa Ibrani itu tikwa. Itu digambarkan itu tali. Ya. Jadi kata harapan atau pengharapan itu bahasa Ibraninya tikwa, T-I-Q-W-A gitu. Tali. Yang artinya tersambung sama tujuan Tuhan. Ya. Jadi orang yang punya harapan adalah orang yang tersambung sama tujuan Tuhan. Ya. Hidup boleh makin susah, tapi kalau kita tersambung sama tujuan Tuhan, kita aman saudara. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang tahan uji semakin menangkap mimpi-mimpi Tuhan. Ya, karena harapan bicara tersambung sama tujuan Tuhan ya. Orang yang tahan uji semakin menangkap tujuan-tujuan Tuhan. Makin ngerti, makin bisa melihat, makin jelas, makin clear. Oh ini ya rencana Tuhan, oh ini ya tujuan Tuhan, oh ini mimpi Tuhan. Dan keinginan kita semakin pudar. Yang semakin besar di dalam kita keinginan dan kerinduan Tuhan. Makanya seperti Yohanes Pembaptis bilang, dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Dia semakin besar, aku semakin kecil. Ya, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Makanya hidupnya powerful, berjalan dengan kuasa. Ya. Sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, padahal dia udah lebih dulu kan pelayanan kan, udah terkenal lebih dulu kan. Tuhan Yesus baru mulai loh. Ya. Walaupun beda 6 bulan, tapi Yohanes Pembaptis dulu kan pelayanan kan. Masanya udah banyak, murid-muridnya udah banyak. Tapi ketemu Tuhan Yesus, dia bilang membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Dia punya kualitas karena ada hati yang luar biasa. Dia mengerti yang namanya berjalan, ya, menangkap yang namanya harapan, mimpi-mimpi Tuhan. Dia tahu, ya, dia kenali Tuhannya. Ya. Saya mendorong setiap Bapak Ibu, teman-teman, yuk biar setiap hari kita bilang Tuhan biar engkau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Makanya ketika Tuhan Yesus nanya ke murid-murid, kata mereka siapa aku ini? Salah satunya bilang, Yohanes Pembaptis. Ya? Kata orang-orang, Yesus seperti Yohanes Pembaptis, berarti kan powerful Yohanes Pembaptis ya. Ada dugaan. Padahal dia kan disamakan dengan Tuhan Yesus, disamakan dengan Elia. Padahal ini dua pribadi yang melakukan begitu banyak perkara-perkara yang ajaib kan. Ya kalau Elia apa? Sampai nggak mati ya. Terbang ke surga oleh angin badai. Wah keren. Ya, yang mati bangkit. Banyak yang sakit sembuhkan. Banyak oleh karena kuasa Tuhan mengalir dari hidup dia, banyak perkara-perkara ajaib, mujizat banyak terjadi. Apalagi Tuhan Yesus kan. Nah Yohanes Pembaptis, orang-orang samakan dengan Tuhan Yesus loh. Tapi kalau kita baca, mana ya mujizat-mujizat yang dilakukan Yohanes Pembaptis? Ada dugaan Yohanes Pembaptis melarang murid-murid
mulutnya untuk mencatat. Ya, begitu banyak kuasa Allah bekerja dalam hidup dia. Ya, makanya dia bilang, Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Tuhan semakin bertambah, aku semakin berkurang. Nah itu ciri orang-orang yang berjalan dalam harapan. Ya, yang terakhir, yang menarik, kalau orang punya harapan, hidupnya tidak mengecewakan. Ya, siapa Bapak Ibu di sini yang pengen hidupnya tidak mengecewakan? Ya. Ikuti mimpi Tuhan. Cari tahu kerinduan hati Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang berhasil seperti apa kata Tuhan. Karena berhasil seperti apa kata dunia berbeda. Berhasil seperti apa kata Tuhan. Amin. Ya, cari tahu. Ya, saya percaya apapun profesi saudara, mungkin di sini ada yang guru, ada yang dokter, ada yang bekerja, ada yang pengusaha, ada yang pelajar. Itu hanya alat untuk misi. Ya, itu hanya alat, semuanya hanya jembatan untuk saudara menyatakan kasih Tuhan. Itu bukan segala-galanya, pekerjaan kita, bisnis kita bukan segala-galanya. Apapun saudara, ya, itu hanya jembatan untuk kita bisa menyaksikan kasih Tuhan kepada dunia. Ya, jangan sampai kita lupa Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita fokus ya membuat yang namanya apapun yang Tuhan percayakan sama kita untuk jembatan misi, ujung-ujungnya hidup kita tidak akan mengecewakan. Ya. Karena kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat yang ke-26, tujuan manusia diciptakan yang utama ada dua. Pertama, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya, kalau Paulus bilang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, berkuasa atau memerintah bersama dengan Dia. Ya. Jadi panggilan kita dalam hidup cuma dua. Ya, bilang kiri kanannya, semakin serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. Saudara dipercaya, diberikan otoritas. Ya, untuk saudara memerintah bersama dengan Dia. Saudara jadi guru yang berbeda. Orang bisa melihat wajah Kristus dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang yang bekerja, karyawan, jadilah wajah Kristus di tempat pekerjaan saudara. Saudara jadi pengusaha, orang-orang melihat wajah Kristus dalam hidup saudara. Apapun yang saudara percayakan, orang-orang bisa melihat wajah Kristus dalam hidup saudara. Ya, Tuhan memberikan otoritas, ya, untuk memerintah, ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan kita jadi berkat, seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya. Pesan terakhir Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang bertekun. Ya. Karena orang yang tekun tahan uji. Orang yang tahan uji punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan hidupnya tidak mengecewakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya. Ada satu lagu, kayaknya kalau saya kesini selalu lagunya sama. Harus belajar lagi dari Bro Rafael. Lagu yang lain. Ku bersyukur, ya, kunci G. Tinggikan dirimu. Saya suka banget lagu ini karena liriknya luar biasa. Jadi di sepanjang hidup kita meninggikan nama Tuhan. Ya, karena hidup ini bukan bicara tentang kita, tapi hidup ini bicara tentang Tuhan. Ya, hidup ini bicara tentang kisah kasih Tuhan yang besar yang memakai hidup kita. Amin. Ya, kita nyanyikan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan, sebab Engkau kebenaranku
padamu ku percaya. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku Tuhan, sebab Engkau kebenaran-Ku. Padamu ku percaya, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Atasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Engkau besar Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, ya Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, oh Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu. Oh Kau segalanya Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, ya Tuhan, mengatasi bumi. Oh sembah Dia, oh Kau segalanya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau lebih besar dari masalah-masalah kami Tuhan. Kau lebih besar dari krisis yang
terjadi atas hidup kami Tuhan. Kau lebih besar dari setiap masalah, dari setiap tantangan. Kau lebih besar Tuhan. Kau lebih besar. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi. Oh, Kau segalanya. Oh, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu menyembuhkan setiap yang sakit dalam nama Yesus. Membangkitkan yang letih lesu dalam nama Yesus. Kemuliaan-Mu memulihkan setiap kami. Kemuliaan-Mu mengangkat setiap kami. Kemuliaan-Mu Tuhan membangun setiap kami. Kami gak jadi sama lagi Tuhan. Kami tak menjadi sama lagi. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Kami didapati berjalan dengan iman. Tidak ada tempat yang bisa bertahan menghadapi kami. Karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu menyegarkan kami Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami. Hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan membangun setiap kami. Membuat kami nggak menjadi orang yang sama lagi dimanapun kami berada. Kami membawa hadirat-Mu ya Tuhan. Tempat-tempat yang kami datangi akan berubah. Bahkan badai-badai yang terjadi yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kami. Menjadi kebaikan. Dunia melihat ada wajah Tuhan, ada wajah Kristus di dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap berbuah di tengah situasi yang paling sukar. Kami tetap berbuah lebat di tengah situasi yang paling sulit. Berbuah di tengah situasi krisis. Kami belajar Tuhan. Ternyata manfaat badai itu untuk membawa air ke tempat-tempat yang kering. Terima kasih Tuhan buat setiap badai-badai krisis yang terjadi atas hidup kami. Dengan satu tujuan, membawa hidup kami. Membawa air ke tempat-tempat yang kering. Membawa air ke tempat-tempat yang kering. Di keluarga kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, di sekolah kami, di kampus kami. Membawa air ke tetangga-tetangga kami. Mereka melihat wajah Kristus nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Kami mau terus berjalan dengan iman. Karena dengan iman kami berjalan dalam kasih karunia. Karena iman kami bisa ditopang, kami bisa berdiri Tuhan hari ini. Kami bisa melayani Engkau. Kami bisa memuji Engkau, kami bisa berkarya. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan hari ini kamu mau bilang kemegahan kami hanya Engkau ya Tuhan. Kami bermegah oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, orang-orang yang berjalan dengan iman akan menjadi berbeda ketika dia memandang kesengsaraan. Kami menjadi orang-orang yang memandang kesengsaraan sebagai cara Tuhan untuk mengeluarkan semua hal yang terbaik yang ada di dalam kami Tuhan. Engkau paling ahli Tuhan mengeluarkan potensi-potensi yang terbaik melalui cerita-cerita yang buruk yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkata kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biar berbuah lebat dalam hidup kami. Berakar dalam dan berbuah lebat. Kami rindu mendengar firman-Mu dan kami mengerti. Karena kalau kami mendengar firman-Mu dan kami mengerti, itu akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kami mau didapati menjadi orang yang berbuah, melakukan kebenaran firman-Mu dalam ketekunan.
Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Cek. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Philips Triatna untuk pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Hari Minggu, karena minggu depan ini ada seluruh Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita. Jadi ibadah anak dan teens libur karena mereka harus upacara di sekolahnya masing-masing. Habis sekolah habis upacara kita beribadah bersama-sama, ikut mendoakan bangsa dan negara kita semua. Amin. Dimulai tanggal 10 pagi. Pengumuman berikutnya, setelah ibadah selesai, saya nanti minta bahwa kita siap-siap untuk Natal sudah, ya, mulai siap-siap. Kita akan bentuk satu panitia Natal, yang kedua latihan kur untuk Natal. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan ibunya aja, bapaknya juga aktif ya. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Besar Anugerah. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapa, sesuai dengan nyanyian kami yang kami nyanyikan bersama jemaat-Mu, kami hidup oleh karena kebesaran-Mu, kami hidup oleh kedahsyatan-Mu, kami hidup oleh pemeliharaan-Mu semata, Bapa. Kalau Engkau masih berikan kesempatan kami untuk beribadah pada siang hari ini, itulah suatu anugerah, kasih karunia yang Engkau limpahkan untuk kami semuanya, Bapa. Teristimewa melalui firman-Mu, Engkau ingatkan kembali bahwa kami diciptakan, Engkau mempunyai rencana besar dalam hidup kami. Engkau punya mimpi untuk kami semuanya ya Bapa. Di dalam mencapai mimpi itu, kami tidak mudah ya Bapa. Di dalam kehidupan kami, kadang kami masuk ke lembah secara fisik ataupun secara mental kami. Tapi kami melalui firman Engkau ingatkan kembali. Biarlah kami di dalam menghadapi, di dalam lembah itu tetap berharap pada Engkau. Kami menjadi orang-orang yang tekun dan tahan uji, sehingga pengharapan kami tidak hilang Bapak. Kami tetap memandang kebaikan-Mu. Kalau Engkau telah peliharakan kami sampai saat ini, Engkau sanggup memeliharakan kami untuk hari ke depan kami juga ya Bapa. Sehingga mimpi-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dimuliakan ya Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam pelayanannya. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan dari sebagian mereka punya, biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa.
Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah wanita di tempat ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan Anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.